Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berkali-kali dilaporkan ke polisi karena fitnah yang dilakukan oleh para pembenci Anies Baswedan. Salah satunya, anggota DPRD DKI Jakarta Gilbert Simanjuntak pernah menyoroti kontribusi sebesar 5% yang menjadi jatah Pemprov DKI Jakarta setelah PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk selesai mereklamasi kawasan Ancol Timur dan Barat seluas 155 hektar. Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta dari fraksi PDIP itu mengatakan, aturan penyerahan lahan kontribusi ini diputuskan sepihak oleh Gubernur Anies Baswedan tanpa ada konsultasi ke DPRD DKI Jakarta. Artinya, Anies secara diam-diam mengambil keputusan itu. Bahkan, Gilbert Simanjuntak mengaku tidak mengetahui peruntukan lahan seluas setara 6 hektar tersebut setelah tanah itu diserahkan ke Pemda DKI Jakarta. Dasar perhitungan 5% lahan reklamasi sebagai milik DKI Jakarta tidak jelas dasarnya dan diputuskan sepihak oleh gubernur tanpa konsultasi ke DPRD. Gilbert merasa ganjil dengan jatah lahan 5% itu sebab di dalam keputusan gubernur nomor 237 tahun 2020 tentang izin reklamasi Ancol tidak disebutkan dasar hitung-hitung pembagian jatah lahan tersebut setelah proyek pembangunan pulau imitasi itu tuntas digarap. 6 hektar yang 5 hektar itu jadi pertanyaan, dasarnya 5% dari mana? Sangat tidak wajar bila diputuskan 5%. Gilbert menilai keputusan Gubernur nomor 237 tahun 2020 ini syarat akan kepentingan dan menjadi presiden buruk dalam tata pamong di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Lagi pula, keputusan Gubernur itu dinilai tidak punya dasar hukum yang kuat, sebab dinilai tidak punya landasan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Keputusan Gubernur itu harus didasari oleh Perda tentang RDTR dan zonasi yang raperdanya telah dicabut Anies Baswedan pada 2018 silam. Selain itu, Anies Baswedan pernah dilaporkan terkait penyalahgunaan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pameran kebudayaan Indonesia. Pelapor Anies Baswedan adalah Direktur Eksekutif KACD, Andar Mangatas Situmorang. Andar melaporkan dugaan korupsi yang dituduh melibatkan Anies Baswedan dalam pendanaan Frankfurt Book Fair pada tahun 2015. Pendanaan proyek tersebut menurut Andar senilai 146 miliar. Anies disangka menyalahgunakan jabatan selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada pameran kebudayaan Indonesia. Yang terbaru, Anies Baswedan juga dilaporkan terkait korupsi di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Hal itu diungkapkan oleh Ferdinand Hutahian. Berdasarkan artikel yang dibagikan Ferdinand Hutahian, dalam cuitannya itu berisi pemberitaan tentang dugaan korupsi puluhan miliar rupiah yang terjadi di Dinas Pendidikan di Jakarta. Lembaga Anti Korupsi Indonesian Corruption Observer menduga adanya kerugian negara yang begitu besar di Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan Jakarta ditenggarai banyak terjadi korupsi. Namun, aparat penegak hukum terkesan mengabaikan kasus-kasus korupsi di unit tersebut. Dari hasil penelitian INAKO, pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan DKI Jakarta syarat dengan korupsi. Tidak hanya pembangunan fisik sekolah, pengadaan barang pun demikian. Setidaknya, ada 27 miliar anggaran DKI Jakarta di tahun 2019 yang digelontorkan untuk menyewa gudang selama rehab 146 sekolah. Pengadaan sewa gudang tersebut syarat akan dugaan korupsi. Namun, ini masih dugaan dan belum tentu terbukti, bahkan bisa juga mengada-ngada. Ferdinand Hutahian malah tidak mengomentari terkait kasus bansos yang menyeret anak palurah dan madam. Nis, kamu dan pendukungmu yang malu banggain menerima penghargaan soal transportasi Jakarta, sementara kamu membangun apa-apa soal transportasi. Jakarta tahu kamu cuma jago mewarnai, tapi kenapa belum terima penghargaan mewarnai? Kata Ferdinand Hutahian. Selain itu, menurut Ferdinand Hutahian, ucapan Anies Baswedan dalam video hari itu mengacak-ngacak kejujuran dan fakta. Komentar terkait ucapan Anies Baswedan di Hari Ibu itu disampaikan Ferdinand Hutahian melalui akun Twitternya. Video ini mengusik fakta dan mengacak-acak kejujuran. Nak, rahim ibumu bukan tempat melahirkan calon koruptor. Begitulah penggalan kalimat dengan tutur kata yang tertata dari Anies Baswedan. Tapi, di mana sekarang dana e-formula? Dana COVID-19 puluhan triliun. Tulis Ferdinand Hutahian. Yang terasa panjang bagi yang menjalani. Tadi Mbak Diani cerita 3 tahun, proses lebih dari 4 tahun dari sejak penggusuran. Sore hari ini menjadi sore yang bersejarah, karena insya Allah babak baru kampung akuarium akan dimulai. Alhamdulillah kalau udah jadi, ya bisa tenanglah kita berusaha di sini kembali.
hak untuk bertempat tinggal, hak untuk mendapat kepastian gitu kan, mendapat kepastian tempat tinggal, bermukim. Bahwa di Jakarta kata kuncinya adalah keadilan sosial. Kalau tidak mau pegang kata kunci itu, tidak usah menjadi barisan dari gubernur sekarang. Kasusnya, tapi yang jelas kita ingin agar warga di akuarium mendapatkan keadilan. Keputusan juga sudah ada, kemudian juga rencana sudah ada. Nanti insya Allah di antara tanggal 4 Mei sampai dengan Oktober kita ada waktu cukup untuk membicarakan solusi yang terbaik bagi mereka. Keberpihakan kepada konstitusi itu bukan diwujudkan dalam kata-kata, tapi diwujudkan dalam perbuatan. Dan tempat ini menjadi contoh. Kalau kita tengok ke belakang, 2 tahun yang lalu ketika peristiwa itu terjadi, tidak ada hati manusia yang tidak menangis menyaksikan peristiwa di sini. Memperingati 2 tahun sekaligus ini kita menata ke depan. Teman-teman semua, bagi kami juga ini adalah sebuah pelajaran penting dan mahal. Penting dan mahal. Kenapa? Karena sekarang seluruh aparatur harus bekerja. Proyek pembangunan Kampung Susun Akuarium telah sudah mencapai 35% sejak dibangun pada Agustus 2020. Pembangunan Kampung Akuarium dilakukan bersama dengan warga yang pernah digusur pada tahun 2016 pada masa Gubernur Ahok. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan seusai sholat subuh berjamaah di Masjid Luar Batang mampir dan menyapa warga sekaligus meninjau proses pembangunan Kampung Susun Akuarium. Alhamdulillah, setelah groundbreaking pada 17 Agustus tahun lalu, kini progres pembangunan Kampung Susun Akuarium telah mencapai 35%. Direncanakan 5 blok 241 unit tipe 36 ditargetkan selesai akhir tahun ini. Setelah digusur pada tahun 2016, kini Kampung Akuarium membangun kembali kehidupannya. Penataan Kampung Akuarium termasuk dalam program Community Action Plan bersama kampung-kampung lainnya sejak tahun 2018. Proses perencanaan memang relatif agak lama karena dilakukan bersama-sama dengan warga. Tapi hasilnya insya Allah akan benar-benar menjawab kebutuhan warga di Kampung Akuarium. Setelah tuntas menata Kampung Akuarium, PR kita masih ada 21 kampung lagi yang akan direvitalisasi. Insya Allah, apa yang sudah berhasil dikerjakan di tempat ini akan diteruskan ke tempat lain yang sudah masuk rencana kita. Lebih dari 25.000 netizen menyukai kegiatan Anies yang dibagikan melalui akun Instagramnya. Sejumlah komentar Jakarta Semakin Rapi pun menyambut positif postingan tersebut. Akun Ihya Keras berterima kasih kepada Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan lantaran Jakarta semakin rapi. Setahap demi setahap Jakarta mulai rapi. Terima kasih Pak Anies dan tim. Begitu juga akun Farhan Yazid. Sedikit demi sedikit Jakarta terurus dengan baik, rapi dan profesional. Pada era kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok, Kampung Akuarium digusur pada 11 April 2016. Permukiman warga digusur karena Ahok ingin membangun setpil di tempat berdirinya bangunan warga di Sambung Museum Bahari dan Pasar Ikan. Tanggul juga harus dibangun untuk mencegah air laut masuk. Selain itu, dalam proses pengurukan seusai penertiban, Pemprov DKI menemukan benteng peninggalan zaman Belanda yang tenggelam di dekat pemukiman. Ahok pun berencana merestorasi benteng itu. Penemuan cagar budaya membuat Ahok semakin tidak bisa memenuhi permintaan warga membuat kampung susun di Kampung Akuarium. Apalagi, lahan itu merupakan milik badan usaha DKI Jakarta, yaitu Perumda Pasar Jaya. Menurut Ahok, sebelum menjadi sebuah kampung, ada pasar yang berdiri di tanah itu. Namun, lahan itu diambil alih warga untuk membangun tempat tinggal oleh Anies Baswedan. Kemudian ia berjanji untuk membangun kembali kampung tersebut. Pemprov DKI Jakarta kemudian memulai membangun 3 blok shelter untuk warga Kampung Akuarium pada Januari 2018. Pada April 2018, shelter itu rampung dibangun. Rencana pembangunan shelter muncul setelah Anies mengundang warga dari 16 kampung yang tergabung dalam jaringan rakyat miskin kota untuk rapat bersama
Shelter itu dibangun karena masih banyak warga yang bertahan meski harus tinggal di puing-puing kampung akuarium. Shelter memiliki luas 3,5 kali 6,5 meter persegi dan dibangun berbahan dasar triplek pada bagian dinding. Sedangkan tiang dan atap rumah menggunakan baja ringan. Langit-langit rumah dilapisi dengan bahan penyerap panas. Pemprov DKI Jakarta juga membangun 16 pintu toilet untuk satu blok, 6 toilet untuk laki-laki dan 8 toilet untuk perempuan. Pemprov DKI Jakarta juga membangun status kependudukan warga kampung akuarium yang sebelumnya digusur. Pengembalian status kependudukan ini merupakan keputusan Anies. Warga yang mendapat KTP menempati shelter-shelter yang dibangun Pemprov DKI Jakarta. Anies berjanji membangun ulang kampung akuarium dengan konsep Community Action Plan. Warga dilibatkan untuk membangun kampung mereka. Warga pun menyerahkan maket dan konsep rumah baru kepada Anies saat peringatan 2 tahun penggusuran kampung akuarium pada 14 April 2018. Maket rumah yang diusulkan warga terdiri atas rumah tidak bertingkat dan bertingkat 2 serta berkonsep rumah panggung. Warga ingin memanfaatkan ruang di bawah rumah menjadi ruang parkir kendaraan dan sarana usaha mereka seperti becak atau gerobak. Ia menyambut rancangan rumah impian warga dalam bentuk maket dengan harapan sebagai tempat tinggal baru untuk kampung akuarium. Setelah melalui pembahasan cukup panjang, Pemprov DKI Jakarta melaksanakan peletakan batu pertama pembangunan kampung susun akuarium. Menurut Anies, hunian layak ini diwujudkan dengan pembangunan berkonsep kampung susun. Konsep ini merupakan buah pikiran 4 komponen yang terdiri dari unsur masyarakat, ahli, fasilitator, dan pemerintah. Nantinya, di atas lahan kurang lebih 10.300 meter, bakal dibangun 241 hunian yang terdiri dari 5 blok.